Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita haturkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan kali ini kami dapat memaparkan materi kami yang berjudul Maqasid Al-Syariah. Sebelum kami memaparkan materi kami, izinkan kami memperkenalkan diri masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Fitraningsih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agung. Perkenalkan, nama saya Kurnia. Perkenalkan, nama saya Wanda. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Iqbal. Pengertian Maqasid Al-Syariah. Dalam kitab Al-Ijtihad Al-Maqasidi karya Profesor Dr. Nuruddin bin Mukhtar Al-Qadini mengatakan bahwa secara lughawi Maqasid Al-Syariah terdiri dari dua kata, yakni maqasid dan syariah. Maqasid adalah bentuk jamak dan maksud yang berarti kesengajaan atau tujuan. Syariah secara bahasa berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju air ini dapat dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Dalam karyanya, Al-Muwafaqat Al-Syatibi mempergunakan kata yang berbeda-beda berkaitan dengan maqasid al-syariah. Kata-kata itu ialah maqasid al-syariah, al-maqasid al-syariah, fil al-syariah, dan maqasid min syariah. Al-hukum. B. Pesan maqasid al-syariah dalam nas syarah. Secara substansial, maqasid syariah mengandung kemaslahatan, baik ditinjau dari maqasid al-syari maupun maqasid al-mukallaf. Maqasid al-syari ialah maqasid yang diletakkan oleh Allah dalam masyarakat hukum. Tujuannya ialah mengambil kebaikan dan menolak kejahatan di dunia dan akhirat. Sedangkan maqasid al-mukallaf berperan menentukan sah atau batal sesuatu amalan. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Kurnia, yaitu satu, maqasid syariat ditinjau dari cangkupannya. Satu, maqasid amma, yaitu tujuan-tujuan yang hendak diperhatikan dan hendak diwujudkan oleh syariat di seluruh atau mayoritas pada bab hukumnya. Dua, maqasid kasah, yaitu tujuan-tujuan yang hendak diwujudkan oleh syariat pada bab tertentu atau bab-bab hukum yang sejenis. Dua, maqasid syariat ditinjau dari tingkat kebutuhannya, dibagi menjadi tiga, yaitu satu, maqasid daruriyah atau primer, adalah tujuan dari kebutuhan manusia yang harus dipenuhi atau ekstensinya wajib terpenuhi. Dua, maqasid hajiyah atau sekunder, adalah tujuan-tujuan yang disandarkan pada barometer hajat kebutuhan manusia, yang mana jika kebutuhan ini tidak terpenuhi hanya merimbas pada timbulnya kesulitan yang tidak sampai fatal akibatnya. Yang ketiga, maqasid taksiniyah atau maqasid tersier, adalah tujuan yang dilandaskan pada barometer kebutuhan manusia yang bersifat sebagai pelengkap atau penyempurna. Dinamakan maqasid taksiniyah tidak lain karena posisinya sebagai suplemen dalam kehidupan manusia sekaligus memperindah interaksi sosial di antara mereka. Materi dari Wanda, yaitu maqasid syariah ditinjau dari aspek sandaran dalil syariah. Maqasid syariah dapat ditinjau dari sisi ini terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama, maqasid mulha atau tidak dianggap. Yang kedua, maqasid mutabara atau dianggap, dan yang ketiga, maqasid mursalah atau nisbi.
Yang pertama, maqasid mulha atau tidak dianggap oleh syariat, yaitu kemaslahatan yang tidak dibenarkan dalam perspektif syari dan tidak dianggap keberadaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, maqasid mutabarah atau dianggap oleh syariat, yaitu kemaslahatan yang telah diakui dan diterapkan keberadaannya dalam naskah atau teks syari atau ijma. Maslahah mutabarah merupakan kemaslahatan yang sah dan qat'i serta wajib bagi kita untuk mengaplikasikannya. Yang terakhir, maqasid mursalah atau eksistensinya nisbi, yaitu penetapan sebuah hukum berdasarkan kepada kemaslahatan yang tidak ada ketentuan dianggap atau tidaknya dalam naskah atau teks syari maupun ijma atau konsensus para ulama. Saya bawakan yaitu inti maqasid dan syariah. Adapun inti dari maqasid al-syariah adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindar keburukan atau menarik manfaat dan menolak madrat. Istilah yang sepadan dengan inti maqasid al-syariah tersebut adalah maslahat, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada maslahat. D. Kualifikasi masalah maqasid syariah. Maqasid al-syariah merupakan ranah kajian dalam usul fikih dan filsafat hukum Islam. Kajiannya telah melampaui beberapa zaman sejak masa Islam klasik. Sejak diintrodusir oleh Khatib, kajian maqasid al-syariah berkembang pada pesat dalam tradisi keilmuan Islam, terutama dalam keilmuan hukum Islam. Akan tetapi, keberadaan teori tentang maqasid belum sepenuhnya syatlet di kalangan ahli hukum Islam. Untuk itu diperlukan kajian mengeksplorasi kualifikasi teori maqasid al-syariah tersebut. Kajiannya telah melampaui beberapa zaman sejak masa Islam klasik. Sejak diintrodusir oleh Al-Shatibi, kajian maqasid al-syariah berkembang pesat dalam tradisi keilmuan Islam, terutama dalam keilmuan hukum Islam. Kategori masalah maqasid syariah. Yang pertama itu adalah maslahah berdasarkan segi perubahan maslahatan. Kedua, maslahah berdasarkan keberadaan maslahat menurut syara. Ketiga, maslahah berdasarkan segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan. Itulah tadi pemaparan materi kami. Adapun kesimpulan dari materi kami yaitu maqasid merupakan sebuah gerakan pembaharuan metodologi istinbat dan metode beritijad dalam usul fiqh. Menurut Nuruddin Al-Qadami, untuk kemudian maqasid syariah dianggap penting untuk segera dijadikan sebuah disiplin ilmu mandiri dan terpisah dari usul fikih. Maqasid al-syariah sebagai suatu disiplin ilmu tersendiri yang sejajar dengan usul fikih, tidak lagi sebuah subbab dalam usul fikih secara substansial atau independen. Konsep maqasid adalah kebutuhan atau urgen bagi kalangan ulama dalam istinbat hukum demi terpecahkannya persoalan kontemporer. Maqasid syariah pada tataran praksisnya bisa masuk dalam berbagai aspek kehidupan, baik aspek ibadah, muamalah, penetapan hukum, sasaya syariah, ataupun hal yang lainnya. Maka dengan mengetahui dan memahami setidaknya telah memiliki pemahaman untuk lebih memahami maksud hukum-hukum ilahi ataupun menetapkan hukum dan realitas yang kita hadapi. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.